ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي. Al-afatu sabi'ata asyrata kalamu dzil wajhain. Penyakit lisan yang ke-17. Kalamu dzil wajhain, perkataan orang yang mempunyai dua muka. Orang yang mempunyai dua muka, kesini mendukung, kesini mendukung. Nah, maka perkataan-perkataannya itu adalah merupakan risiko untuk berbuat dosa. Wa huwa dzul lisanain alladhi yataraddadu bainal muta'adiyaini wa yukallimu kulla wahidin minhuma bikalamin yuwafiquhu minats sana'i alayhi bi mu'adatihi wa dhammihi al-akhara wa wa'dihi bi ayyansurahu ala khasmihi. Maksudnya adalah mempunyai dua lisan, yang mana dia bolak-balik di antara dua orang yang bermusuhan, bolak-balik di antara dua orang bermusuhan, dan dia berbicara akan tiap-tiap satu dari dua orang yang bermusuhan itu dengan perkataan yang mensesuai dia akan tiap-tiap satu dari kedua orang bermusuhan tadi, daripada memuji atas tiap-tiap satu dari keduanya pada permusuhannya itu tiap-tiap satu tadi, dan mencelaknya dia al-akhara akan yang lain, wa wa'dihi, dan janjinya bi ayyan surahu, bahwa dia menolong dia ala khasmihi, atas lawannya. Nah, jadi ini A lawan B, bersaing, bermusuh. Di tengah ada orang ketiga, C. C ini bila datang ke A memuji-muji lawan si A, mencela-cela lawan si B, janji aku mendukung ikam, aku membela ikam. Nah, ini di hadapan si A. Kayaknya datang pulang ke B, aku B air umpat ikam, aku mendukung ikam. Nah, aku udah ketujuh lawan si A itu. Nah, ini warnanya dua muka. Nah, dua muka. Lain anjur atar. Anjur atar itu orang nang asal bakawan jadi bermusuhan. Nah, ada ini kada orang sudah bermusuh berdahulu. Nah, lawan B ini sudah bermusuh berdahulu, cuma kita ini hendak supaya diterima kedua-duanya. Jadi lawan A memuji-muji, mencela lawan si B. Karena bila ke rumah si B memuji-muji lawan si B, mencela lawan si A. Ini perkataan dosa ini. Ini dosa. Wa huwa min alamatin nifaq, ini tanda kemunafikan. Ini orang munafik namanya. Dua muka, dua lisan. Na'am, tetapi idza dakhala ala muta'adiyaini wa jamala kulla wahidin minhuma wa kana sadikan fihi lam yakun dzalisanain wala munafiqa. Tetapi bila dia masuk atas dua orang yang bermusuh dan dia ilok akan tiap-tiap satu dari keduanya, dan dia benar pada yang demikian itu, tidaklah dia termasuk dua lisan dan tidaklah dia munafik. Ini lawan A baik, lawan B baik.
Nah itu kada jadi masalah. Lawan A bertamuan ini bagus, tapi kada ada menyangkut paut menyambati si B, kada ada. Cuma sekedar bergaul lawan si A ya bagus. Karena ini bertemu lawan B bagus, tapi kada macam memuji-muji, mencela orang. Nah itu lain lagi. Ini hanya sekedar tajamul, berilok-elok. Ini kada nak umpat A, kada nak umpat B. Jadi bertemuan B bagus, bertemuan A bagus. Nah itu bukan termasuk zulisanain, bukan termasuk munafik itu. Lain lagi ini. Fa'innal insana qad yusadiqu muta'adiya ini, karena seseorang itu terkadang bisa berkawan lawan dua orang yang bermusuhan. Kita lawan B kawan, lawan A kawan. Dan kita hendak baik kedua-duanya. Nah ini kada jadi masalah, kada jadi masalah. Wa amma law naqala kalama kulli wahid minhum ila al-akhar fa huwa zulisanain wa huwa syarrun minan namam. Adapun jikalau dia memindah perkataan tiap-tiap satu dari keduanya kepada yang lain, ini zulisanain, ini lebih jahat daripada orang yang namimah. Nah, datang kasih A, ini orang sudah berkelahi berdahulu, sudah bermusuh berdahulu. Datang kasih A, nah, menyampaikan tadi pandir si B. Nah, datang ke B, menyambati lawan si A, menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh A. Nah ini lebih jahat daripada orang yang namimah. Li'anna namama, karena orang yang namimah itu yanqulu min ahadil janibain faqat, dia hanya memindahkan perkataan dari satu sisi saja. Yang namimah itu ini menyampaikan pandir A ke B, tapi nya kada menyampaikan pandir B ke A. Nah itu namimah. Kalau zul wajhain ini kedua-duanya disampaikannya. Nah kedua-duanya, pandir A sampaikannya ke B, pandir B sampaikannya ke A. Nah ini zul lisanain, lebih jahat dari namimah. Kalau namimah itu hanya satu sisi, satu sisi. Wahada yurid yazidun naqla minal janibil akhar. Nah ini orang yang mempunyai dua wajah atau dua lisan ini, dia menambah, akan memindahkan dari sisi yang lain. Wa yuridu ayyuhassina likulli wahidin minhuma ma huwa alaihi minal mu'adat ma'a sahibih. Dan dia menghendaki bahwa membaguskan bagi tiap-tiap satu dari dua orang yang bermusuhan itu akan sesuatu yang dia itu, tiap-tiap orang tadi ada sesuatu dari bermusuh-musuhan serta kawannya. Nah, aku katuju jam tu musuhi B, karena B itu memang cemini. Nah kayaknya lawan si B, aku katuju jam musuhi lawan si A tu, karena si A tu cemini. Nah ini zul lisanain, zul wajhain ini orang. Na'am man ibtuliya bi mura'ati ahadil janibain fi qaulin ma li daruratin wa khafa min tarkihi fa huwa ma'zurun. Orang yang dibalakkan dengan menjaga salah satu dua sisi pada perkataan apa jua karena darurat, dan dia takut dari meninggalkannya, maka itu diuzurkan. Nah ini kita ini dibalakkan Tuhan berisi dua kawan yang bermusuh-musuhan, maka kita bila kada mendukung inya, kita bakal disakitinya. Nah terpaksa kita mendukung inya. Datang ke A kita mendukung si A, datang ke B kita mendukung si B, karena muka didukung kita bisa kita diganggunya, kita dianiayanya. Nah itu ma'zur, diuzurkan, itu diuzurkan. Fa'inna tika asyar jaizun, karena menghindari kejahatan itu boleh hukumnya, bolehnya.
Jadi kita terpaksa mendukung nih. Enggak ada mendukung kan semuanya kita disakitinya. Terpaksa ya mendukung. Nah ini terpaksa ini boleh untuk menjaga kemudaratan, menjaga kesusahan, itu boleh. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Abu Darda, inna lanakshiru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana lanal'anuhum. Ujar Abu Darda bahwasanya kami manis muka di hadapan orang-orang dan bahwa sungguh hati kami melaknat mereka. Ini sahabat Nabi Abu Darda. Kami seringkali berhadapan dengan orang yang kami manis muka dengan dia, padahal hati kami sangat anti kepadanya. Nah, apakah ini termasuk munafik? Bukan munafik, karena ini ada satu keuzuran. Kalau kita kadang manis muka dengan inya, kita akan diganggunya, kita akan dianiayanya, terpaksa kita manis muka dengannya. Nah ini dalam keadaan darurat ngarannya, darurat. Jadi kita ke kelompok A, ya, kita berbaik-baik dengan kelompok A. Karena ini karena kalau kata didukung si A ini, kita menyajadi bisa menyakiti kita. Kayaknya pulang datang ke kelompok B, kita mendukung pulang kelompok B ini. Karena B ini kalau didukung kayaknya bisa jadi bupati ini kita dihantamnya. Calon 2 bupati ini. Nah, terpaksa kita mulai mendukung sini, dukung sana. Kenapa? Menyelamatkan diri. Nah itu jaiz, boleh itu, boleh. Bukan munafik ada. Nah, munafik itu orang mencari keuntungan. Ada ini menjaga kejahatan, menjaga kejahatan. Waqalat Aisyah, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ista'zana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala i'zanulah fa bi'sa rajulul ashirah huwa. Siti Aisyah duduk di rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada datang orang minta izin untuk masuk kepada Rasulullah. Jadi Nabi siapa garang itu anak beilang itu siapa? Jarang nang madahkan anak beilang ini si Anu. Nah, ya Nabi itu paling jahat manusia. Jar Nabi kita. Bi isarajul asirah. Sejahat-jahat orang di keluarganya itu yaitu. Nah, tapi suruh masuk ya Nabi, suruh masuk. Summa lamma dakhala, masuk laki-laki tadi. Ala nalahul qawla. Nabi lemah lembut menghadapinya. Lagi belum masuk ke rumah itu, pada itu Nabi orang jahat nih. Aisyah mengira Nabi ini bakal bermamai gini, Nabi ini bakal menyariki kawan laki-laki yang disuruh masuk tadi. Sekalinya Nabi lemah lembut menghadapinya. Falamma kharaja, manakala keluar laki-laki tadi bulik, qultu, aku berkata, ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, qulta fihi ma qulta summa alanta lahul qawla. Pian tadi waktunya belum masuk pina keras benar lawan inyan itu. Sekalinya masuk pian pina lemah lembut. Faqala, Nabi kita bersabda, ya Aisyah, wa ya Aisyah, inna syarran nas, bahwa sejahat-jahat manusia, alladzi yukramu, orang yang dimuliakan, ittiqa'a syarri, karena menghindari kejahatannya. Nah, sejahat-jahat manusia, orang yang dihormati karena kezalimannya. Sejahat-jahat manusia, ya Nabi, orang yang dihormati, dimuliakan karena kejahatannya. Karena orang itu dihormati ada karena kebaikannya. Kita hormati orang itu,
karena orang ini baik, orang ini orang salih, orang ini orang jujur, orang ini orang, nah itu kita hormati. Disuruh kita menghormati orang seperti ini. Ada juga manusia nang bila kada dihormati kita bakal disakitinya. Nah bila kada dihormati kita bakal diganggunya. Nah agama nyuruh hormati juga orang itu untuk menyelamatkan diri kita dari kejahatannya. Nah jadi sejahat-jahat manusia orang yang dihormati, dimuliakan, bukan karena kebaikan tapi karena kezalimannya. Ini kalau kali dihormati bakal dizalimnya kita nih, nah, kita hormati ya. Nah itu orang sejahat-jahat manusia. Jadi kadang mesti orang dihormati itu baik, kadang dihormati, kadang mesti orang yang kita muliakan itu orang baik, belum tentu. Kadang-kadang terpaksa kita memuliakan, terpaksa kita menghormati, kadang dihormati ini membahayakan. Nah jadi agama nyuruh hormati ya, untuk menjaga keselamatan diri. Walakin hadza warada fil iqbal wa fil kasri wat tabassum. Tapi penghormatan kita kepada orang yang jahat, penghormatan kita kepada orang yang zalim itu hanya terbatas kita boleh menerimanya sebagai tamu, kita manis muka dengannya dan kita senyum. Nah sampai situ aja. Ini orang-orang nang kalau kau dihormati ini mengganggu nih. Kita hormati sebatas kita hadapi, nah, kita senyum, kita manis muka, cukup sampai di situ. Wa illa jikalau tidak fala yajuzu sana, kada boleh memuji. Nah memuji itu lain kisahnya, jangan dipuji-pujinya. Wala tasdid, jangan juga dibenarkan kelakuannya yang zalim itu. Wala tahrikur ra'si fi ma'ridit takrir, dan jangan pula menggerakkan kepala untuk pada tempat mengakui ala kulli kalamin batil, atas tiap-tiap perkataan yang batil. Fa in fa'ala dzalik, jikalau dia melakukan demikian, bahwa munafikun, itu munafik namanya. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau orang jahat, orang zalim datang ke tempat kita, kita muliakan. Dengan apa kita memuliakan itu dibolehkan? Dengan menerimanya, manis muka dengannya, senyum dengannya. Tetapi kalau sampai kita mendukung dia, nah ini munafik kita munafik. Kalau sampai kita membenarkan kelakuannya, kalau sampai kita beruntuk kepala, tanda setuju dengan kelakuannya, itu sudah munafikun, jadi orang munafik kita. Jadi artinya ada batasan juga. Kita dibolehkan memuliakan orang zalim karena takut bahayanya. Kadang memuliakan, kita muliakan, tapi ada batasannya memuliakan itu. Jangan sampai bentuknya mendukung kezalimannya. Nah itu. Bal yang bagi ayun kira, bahkan sayogianya dia mengingkari terhadap kezaliman orang itu, kejahatan orang itu. Amunnya kita mampu, nah kita terima, silahkan naik ke rumah, tapi kita ingkari, kan jangan lagi jam itu, kada bagus. Namunnya kita mampu. Pa'ilam yakdir, jikalau kada mampu, payaskutu, dia diam. Bilisanihi, dengan lisannya, jangan sampai memuji-mujinya, jangan sampai menyanjung-nyanjunginya. Wa yunkiru biqalbi, dan dia mengingkari dengan hatinya. Nah ya, ingkari dengan hati. Jadi Abu Darda tadi, terkadang kami manis muka dengan orang-orang, padahal hati kami menolak akan dia. Siapa mereka? Orang yang jahat-jahat. Nah, orang yang jahat. Manis muka kami di hadapannya, tapi hati kami mengingkari, kada setuju dengan apa yang dilakukannya itu.
Walid darurat hukmuha, dan bagi darurat itu ada hukumnya darurat itu. Nah, al-afatu saminata asyrata, penyakit lisan yang ke-18, al-madhu, memuji. Nah, memuji ini bahaya. Walaupun yang dipuji ini Allah Ta'ala, walaupun yang dipuji ini Rasulullah, bahaya. Artinya apa? Ada mengandung risikonya. Ada mengandung risikonya. Apalagi yang kita puji ini manusia biasa. Wa huwa manhiyun anhu fi ba'dil mawadi, memuji itu dilarang pada beberapa tempat. Amma zammu, adapun yang dicela, mencela orang, bahwa gibah ngarannya. Wal waqi'ah, nah itu waqad zakarna hukmaha, sudah kami dahulukan hukumnya. Wal madhu, bermula memuji itu yadkhuluhu sittu afat, masuk akan dia 6 penyakit. Jika ada mesti orang memuji-muji itu bagus. Bagus kalau selamat dari 6 penyakit ini. Arba'un minal madih, 4 penyakit dari orang yang memuji. Wasnani fil mamduh, dan 2 bahayanya pada orang yang dipuji, disanjung itu. Amal madih, adapun orang yang memuji, bahayanya ula, yang pertama, annahu qad yufritu bih, terkadang dia melampau batas pada pujian itu. Melampau batas. Nah, ini kada termasuk kalau kita memuji Allah, kita memuji Rasulullah, kada bakal melampau batas. Kita puji Rasulullah setinggi-tinggi pujian, kada bakal melampau batas, karena kata-kata kada akan cukup untuk bisa memuji sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memuji Rasulullah, puji setinggi langit kada jadi masalah, masih kurang. Kita puji Rasulullah, dialah matahari, dialah bulan pertama, bulan purnama, dialah penyelamat kami, dialah pemberi. Puji setingginya kalau Rasulullah kada bakal berlebihan. Bahkan masih kurang lagi dari sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sisi ini yang pertama ini, kalau yang kita puji Rasulullah, kita kada bakal melampau batas. Nah, kalau melampau batas memuji seseorang manusia selain Rasulullah tentunya, bayantahi idal kazib, jadi berdusta ngarannya. Nah, berdusta jadinya. Memuji orang tapi melampau batas, nah itu sudah dusta. Oh, itu orang salih. Nah, padahal kada sampai salih, paling tinggi itu adil aja. Kan adil, salih lebih tinggi lagi daripada adil. Kalau salih itu sudah tinggi. Nah, kita katakan tuh itu orang salih, itu sudah memuji. Dan ini ada kemungkinan melampau batas memuji dengan kata-kata salih itu. Nah, jadi apalagi orang takwa, itu orang yang takwa kepada Allah, itu sudah membahayakan pujian kita. Jangan-jangan kada setakwa yang kita puji orang itu. Wasaniyatu, yang kedua, annahu qad yadkhuluhu riya. Nah, ini yang terkadang orang yang memuji itu dimasuki riya. Ini berlaku bagi orang-orang yang memuji Allah, memuji Rasulullah, memuji yang lainnya. Dia bisa riya dengan pujiannya itu. Arti riya apa? Di sini modelnya dia minta tangguh. Dia memuji-muji Rasulullah, ya semacam ini artinya cinta lawan Rasulullah. Nah, dia memuji-muji para wali, macam ini tuh dia cinta dengan para wali itu. Padahal kada macam itu penghatinya. Nah, ini sudah masuk kepada riya. Hendak mengetahui pujian kita kepada orang itu riya atau kada riya, bedakan antara surangan dan di tengah orang banyak. Sama kada?
Kita dalam kamar surangan, Rasulullah bulan purnama, Rasulullah pemberi syafaat, Rasulullah pelindung kami, Rasulullah. Di kamar surangan kayak apa hati kita? Nah, kita orang banyak apa enggak enak uji hati kita sama lawan surangan di kamar itu. Bila kada sama, bila bersemangat tengah orang banyak berarti ria. Berarti ria. Nah, ini tipu daya syaitan. Syaitan banyak menipu orang di sini, memuji-muji seseorang, tapi di tengah orang banyak. Di rumah puji, jangan ada macam itu mujinya. Kenapa? Kada dalam mendengarkan. Padahal memuji Rasulullah itu di rumah, di tengah orang banyak sama pada berpahala. Kenapa belain? Nah, menunjukkan bahwa kita ini minta tangguh, bahwa kita ini cinta lawan Rasulullah, lalu memuji-muji lawan Rasulullah itu. Nah, ini bahayanya orang yang memuji, apalagi lain pada Rasulullah yang dipuji-puji, disanjung-sanjung. Coba ampang di kamar surangan sanjung lawan tengah orang banyak. Ini di dalam kamar surangan kada mau memuji Rasulullah. Nah, di dalam kamar surangan kada mau memuji para wali, di tengah orang banyak hanya kena memuji. Ini nyata sudah ria ngarannya. Nah, jadi pujian itu hanya minta tangguh bahwa ini modelnya cinta lawan Rasulullah. Nah, itu bahayanya memuji. Ayakad yadkhuluhur riya, terkadang dia masuk riya. Fa innahu bil madhi, bahwa dia dengan memuji itu muzhirun lil hub, menampakkan kecintaannya kepada orang yang dipujinya itu. Wa qad la yakunu mudmiran lahu, terkadang dia tidak menyimpan bagi itu hub, cinta. Wala mu'taqidan, tidak mengiktikadkan li jami'i ma yaquluhu, bagi sekalian yang dia katakan. Fayasiru bihi, jadilah dia dengan pujian itu muraiyan, riya, munafikan, munafik ngarannya. Memuji-muji seseorang, padahal dalam hatinya memujinya aku supaya orang benar ketuju dua aku. Nah, ini pujian dari orang yang munafik. Dia hendak memuji Rasulullah, hendak memuji para wali, di tengah orang banyak. Coba kan surangan dulu di kamar, coba surangan. Nang kada mendengar manusia, Allah Ta'ala yang malaikat mendengar. Kayak apa pujian kita kepadanya, sampai menangis juga kan bisa. Nah, kayaknya di tengah orang banyak pulang uji. Bila sama aja hati, berarti pujian itu bujur, menampakkan kecintaan. Tapi bila di tengah orang banyak beda, berarti menandakan kemunafikan kita, tanda ria kita. Ini orang membaca rawi, membaca syair, menangis-nangis. Dia kayak cinta dengan Rasulullah. Di tengah orang banyak, di rumah terbaca aja kada, apalagi menangis. Nah, ini syaitan menggoda kita. Seolah-olah kita cinta, padahal mana ada cinta. Buktinya di rumah adalah muji Nabi. Nah, ini terperdaya dengan syaitan. Wasali satu yang ketiga bahayanya memuji-muji itu, ay annahu yaqulu ma la yatahaqqaqu, dia mengatakan sesuatu yang kada tahu juga kepastiannya. Nah, wala sabila lahu ilal ittila alaih, dan dia kada ada jalan untuk mengetahui sesuatu itu. Memuji orang dengan pujian nang kita kada mungkin tahu. Misalnya apa? Memuji orang itu hatinya baik, mana tahu hati orang? Yang tahu hati itu hanya Allah Ta'ala. Allah jangan tahu hati seseorang. Nah, kalau kita memuji bahwa orang itu orang yang salih, orang salih ini orang yang zahirnya baik di sisi Allah, hatinya baik di sisi Allah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa itu orang salih, berarti kita tahu sudah hati orang itu baik. Di mana tahunya? Nah, di mana tahunya? Jadi kita memuji orang itu dengan kata-kata nang sebujurnya kita aja kada tahu bujur kadanya kata-kata kita nih.
Jadi lebih baik kita mengatakan orang itu misalnya guru itu kan betah luput memangnya guru. Lebih baik dikatakan misalnya itu orang syekh itu ada dua arti. Satu orang yang umur 40 ke atas syekh ngarannya, atau orang yang memang guru besar itu syekh juga ngarannya. Itu diketahui karena kadang menyangkut urusan hati. Tapi kalau kita mengatakan oh itu orang saleh, itu sudah bahaya. Yang kita ucapkan itu bahaya. Kenapa? Karena saleh itu orang yang baik zahir batinnya di sisi Allah. Zahir kita bisa tahu, tapi hatinya kada tahu kita. Nah, kita mengucapkan yang kada tahu itu tanggung jawab di sisi Allah. Kita gimana tahunya kita hati orang itu. Itu bahaya memuji. Nah, warabi'u yang keempat bahayanya bagi orang yang memuji itu annahu qad yafrahul mamduh wa huwa zalim aw fasik. Nang dipuji ini suka, nah nang dipuji ini senang, padahal nang dipuji ini di sisi Allah orang fasik, zahirnya aja punya bagus, di sisi Allah itu orang jahat. Nah, wadzalika ghairu jaiz, itu bukan perbuatan yang boleh. Qala Hasan, berkata Hasanul Basri, man da'a li zalimin bitulil baqa, siapa yang mendoakan bagi orang zalim dengan panjang umur, faqad ahabba ay yusallah fil ardi, berarti dia suka dimaksiati Allah di muka bumi ini. Jadi orang-orang zalim itu jangan didoakan panjang umur. Ada orang zalim menjadi apa kayaknya, jangan didoakan semoga dia panjang umur, jangan. Kenapa? Kalau dia zalim didoakan panjang umur, berarti mendoakan banyak maksiat di muka bumi. Nah, orang zalim itu didoakan dan dapat hidayah, dapat petunjuk, nah, diberikan Allah apa segala macam, tapi jangan didoakan panjang umur. Kalau itu orang-orang zalim. Mendoakan orang zalim panjang umur berarti dia ingin Allah itu dimaksiati di muka bumi ini. Nah, jadi ada 4 perkara itu risiko bagi orang yang memuji-muji itu. Bisa kaliwatan mujiannya, bisa ria memuji itu, menampakkan kecintaannya, bisa memuji itu mengatakan sesuatu yang inya kada tahu tentang isi hati orang. Yang keempat, inya memuji yang dipujinya orang yang fasik di sisi Allah Ta'ala. Nah, itu bahayanya. Jadi bagi yang memuji ada 4. Nah, yang dipuji bahayanya apa? Ada juga. Nah, wa ammal mamduh fayadurruhu min wajhain.